Assalamualaikum. Balik lagi ya di channel YouTube aku. Alhamdulillah aku bisa sharing lagi untuk video budgeting ke teman-teman semua. Dan gimana nih kabarnya bunda-bunda, teman-teman semua di rumah? Semoga kita semua ini selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kemudahan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Membahas soal budgeting, kalau ditanya alasannya, kenapa sih sebenarnya tuh kita tuh harus banget ngebudgetin semua anggaran di keluarga, capek-capek mencatat, capek-capek berhemat gitu ya. Dan semua itu balik lagi ke mindset kita masing-masing ya teman-teman. Tujuan kita dalam budgeting itu apa? Apakah untuk hemat? Apakah untuk memperbaiki untuk keuangan rumah tangga kita ataupun untuk kaya gitu ya. Kalau aku ditanya seperti itu, jawaban aku tuh cukup sederhana aja, karena menurut aku kehidupan ini penuh ketidakpastian ya teman-teman. Maka dari itu aku harus mempersiapkan segala sesuatunya itu dengan baik. Masih ada anak yang harus dipersiapkan pendidikannya dengan baik dan menginginkan di masa tua nanti itu gak merepotkan anak, apalagi merepotkan orang lain ya teman-teman. Jadi sesederhana itu menurut aku alasan aku kenapa harus memulai budgeting di rumah. Oke, lanjut aja ini ke video intinya. Jadi seperti biasa, sebelum aku memulai untuk budgeting di bulan September, di sini aku tuh mau nge-review dulu sisa anggaran di bulan Agustus kemarin. Jadi biasanya kalau lagi mau membuat video budgeting ini tuh aku biasa suka nyatet-nyatet dulu di kertas gitu kan, biar gak coret-coretan. Tapi berhubung akhir-akhir ini tuh aku kayak dikejar waktu banget, gak ada waktu untuk konten karena anak aku juga udah mulai aktif banget, gak bisa ditinggal. Jadi ini gak apa-apa ya teman-teman, ini aku sambil coret-coret juga karena aku gak buat catatan terlebih dahulu. Jadi ini aku sambil hitung-hitung juga pakai kalkulator. Terus tadi itu yang pertama ada sisa anggaran dari belanja bulanan itu nggak banyak, cuman 4.200 aja. Alhamdulillah dengan anggaran yang tadinya 500.000 masih sisa 4.200. Terus ini juga masih ada sisa beberapa receh dari belanja mingguan yang aku budgetin itu 600.000. Masih ada sisa sekitar 71.200. Barusan itu udah aku hitung, cuman yang recehnya itu nggak aku masukin ya teman-teman. Jadi alhamdulillah semenjak aku itu menerapkan food prep di setiap minggunya, anggaran belanja mingguan aku tuh benar-benar kayak lebih sedikit hemat sih menurut aku. Makanya masih ada sisa untuk anggaran di belanja mingguan ini ya, walaupun nggak banyak. Dan selanjutnya di sini juga ada sisa dari susu dan diapers itu yang tadinya aku budgetkan 200.000, masih sisa 22.000 itu karena Alita tuh belum aku kasih susu lagi. Kemarin kan aku sempat kasih susu kotak gitu ya teman-teman, tapi ternyata anak aku itu nggak cocok, jadi aku stop dulu. Dan dananya itu benar-benar dipakai untuk beli diapers aja. Selanjutnya di sini juga ada listrik. Nah teman-teman tadi bisa lihat sendiri kalau untuk listrik itu aku bayarnya cash ya teman-teman. Karena sekarang ini memang aku lebih suka melakukan transaksi apapun itu melalui cash aja. Dan untuk biaya adminnya juga sama aja sih kalau kita bayar lewat m-banking ataupun kita bayar di token listriknya langsung gitu ya, di kios listrik gitu. Nah ini selanjutnya aku juga ada sisa anggaran dari BPJS. Kalau untuk gas dan galon tadi benar-benar udah kepake semua dari anggaran 150.000. Dari BPJS ini aku masih ada sisa 5.000. Untuk pulsa ini tuh lumayan, alhamdulillah masih sisa lumayan banyak, sekitar 45.000 aja. Karena memang kemarin untuk beli pulsa itu aku pakai uang dari penghasilan tambahan aku yang di Shopee itu. Masih ada saldo di ShopeePay, jadi memang ini kepake cuma sedikit aja. Salah satu alasan aku kenapa sekarang ini aku lebih suka menggunakan cash aja, karena menurut aku ini sebagai rem juga sih untuk diri aku sendiri. Jadi selama aku menggunakan cash itu aku tuh kayak nggak sembarang asal belanja. Dan plusnya itu kalau misalnya ada kembalian receh itu malah sekarang lebih bermanfaat gitu ya teman-teman. Bisa aku masukin ke tabungan koin, padahal dulunya tuh kayak uang receh itu ya sepele aja gitu.
Terus selanjutnya di sini juga tadi ada dana dari skincare masih utuh ya, 100.000. Itu karena bulan ini alhamdulillah untuk belanja skincare aku pakai penghasilan tambahan aku di Shopee. Selanjutnya ada dari iuran sampah itu udah habis semua. Eating out juga udah habis semua. Untuk lain-lain juga udah habis semua. Yang terakhir itu tadi ada jajan anak, itu masih sisa 6.000 rupiah. Sebenarnya untuk jajan anak itu aku lebih ke boros ya teman-teman. Jadi untuk dana lain-lain itu aku pakai untuk jajan kemarin. Untuk dana lain-lain ini memang sengaja aku buat untuk menutupi kebocoran atau over budget di kategori yang lain seperti uang jajan itu. Jadi nggak ngerusak atau mengganggu cash flow yang lain, apalagi sampai pakai uang tabungan ya teman-teman. Nah ini dia aku lagi menghitung sisa anggaran di bulan Agustus. Jadi totalnya itu semuanya ada 296.000. Alhamdulillah teman-teman, ini naik lagi dari sisa anggaran aku di bulan lalu ya. Yang perlu teman-teman catat dalam budgeting itu, kalau keberhasilan dalam budgeting itu bukan dilihat dari banyaknya sisa anggaran di setiap akhir bulan ya teman-teman. Dengan kita nggak ngeganggu cash flow yang lain, nggak sampai otak-atik dari uang tabungan atau sinking funds, itu menurut aku kita udah di tahap berhasil dalam sebuah budgeting ya teman-teman. Intinya itu namanya aja anggaran ya teman-teman, yaitu yang sudah kita anggarkan dan memang udah wajib digunakan. Kalau memang di setiap akhir bulan itu ada sisa, berarti itu bonus untuk kita kalau kita tuh udah mulai konsisten ngejalanin budgetingnya. Jadi jangan berpikir budgeting kita itu selalu gagal karena kita nggak pernah bisa menyisakan di akhir bulan dari anggaran bulanan gitu ya. Nggak gitu ya teman-teman, dengan kita tuh nggak over budget, nggak ganggu cash flow yang lain, itu menurut aku tuh udah plus banget dalam kita menjalani budgeting. Oke, balik lagi ke videonya. Jadi dari sisa anggaran kemarin itu aku mau pisah-pisahkan dulu. Jadi langsung aku mau masukin ke beberapa sinking funds aku. Nah untuk yang pertama ini tuh aku ada 19 lembar uang 2000-an. Ini aku mau masukin aja langsung ke saving challenge aku yang 2000. Untuk saving challenge yang 2000 ini memang aku nggak pernah isi, bener-bener setiap akhir bulan aja aku isinya. Karena memang untuk saving challenge 2000 ini tuh aku bener-bener ngandelin dari sisa-sisa anggaran di setiap akhir bulan. Terus ini juga aku masih ada sisa beberapa lembar dari uang 5.000-an, 10.000 sama 20.000. Yang pertama, ini aku mau masukin dulu untuk saving challenge aku yang 5.000 rupiah, yang nantinya aku pakai untuk bayar pajak motor ataupun servis motor. Ini tuh lumayan banyak teman-teman untuk sisa lembaran dari 5.000-annya. Di sini aku ada 9 lembar dari pecahan 5.000. Jadi di sini langsung aku mau warnain aja untuk 9 love dari saving challenge aku yang 5.000. Nah sekarang ini tuh salah satu jadi part favorit aku di setiap akhir bulan, dimana kalau misalnya ada sisa anggaran receh-receh gitu ya teman-teman, aku masukin ke saving challenge. Jadi emang bener-bener nagih sih kalau menurut aku bikin saving challenge kayak gini. Pasti sebelumnya di saat aku belum kenal saving challenge seperti ini, uang 5.000 ya udah lewat berlalu gitu aja gitu ya teman-teman, bisa dijajanin cilok ataupun empe-empe abang-abang lewat. Tapi sekarang karena kita punya tujuan, kita mau memperbaiki keuangan di rumah dan bisa lebih hemat juga, sekarang lah kayak ngerasa lebih tertata aja sih, lebih menghargai nominal uang. Kalau uang receh pun kalau kita kumpulin lama-lama tuh pasti jadi banyak. Saving challenge yang 5.000-nya udah selesai aku isi, alhamdulillah. Selanjutnya ini aku ada 4 lembar dari pecahan 20.000. Ini tuh saving challenge yang lagi aku sayang-sayang banget karena aku kepengen banget cepet-cepet terkumpul, pengen banget ngerenovasi kamar mandi. Nah ini langsung aja aku mau masukin ke saving challenge aku yang 20.000. Nah untuk teman-teman yang mau membuat saving challenge 20.000 juga nggak mesti untuk disimpan di dalam toples gini ya teman-teman, bisa pakai apa aja yang bisa dipakai di rumah, jadi nggak mesti semuanya itu harus baru dan serba beli ya. Nah untuk saving challenge 20.000 ini aku ada 4 lembar, jadi di sini aku warnain aja 4 lembar, aku gulung-gulung
gulung, aku masukin ke dalam sedotan. Dan ini tuh happy banget teman-teman, serius deh, aku setiap isi saving challenge yang 20.000 ini jadi kayak ngebayangin nantinya kalau misalnya aku udah bongkar celengan pasti butuh effort lebih untuk menghitung dan bongkar lagi uang ini ya. Pokoknya apapun cara menabungnya dibikin happy aja supaya kita tetap enjoy ngejalaninnya. Nah ini udah selesai, mau langsung aku masukin aja ke dalam toples. Alhamdulillah udah keisi lagi walaupun gak banyak. Sinking funds selanjutnya yang mau aku isi ini tuh sinking funds baru aku yang aku tambahin di bulan ini. Jadi karena ada sisa anggaran 31.000, yang 30.000 nya itu mau aku masukin ke sinking funds aku yang logam mulia. Nah sebenarnya untuk logam mulia ini jujur banget aku tuh belum pernah ya teman-teman untuk investasi di emas. Ini tuh aku masih pemula banget, aku tuh baru mau mencari tahu resikonya apa, keuntungannya apa, dan kekurangannya tuh apa. Jadi aku tuh mau masih cari tahu dulu dan sambil cari-cari reseller yang di daerah aku juga supaya beli emasnya itu mudah. Karena kalau emas itu kita ada hukum Islamnya juga. Di sini aku nggak bisa jelasin banyak karena bukan porsinya aku dan aku juga masih minim tentang pengetahuan untuk logam mulia ya. Insya Allah ini aku baru mau mencoba, dan kalau misalnya nanti aku udah memantapkan hati bisa aku lanjutin lagi sambil pelan-pelan aku isi. Aku mulai dari 30.000 dulu. Bismillah ya teman-teman, aku juga mau mulai belajar untuk investasi yang jangka panjang. Terus selanjutnya seperti biasa kalau udah selesai evaluasi sisa anggaran di bulan Agustus, sekarang ini aku mau buat anggaran budgeting di bulan September. Sebelum mulai budgetingnya, di sini aku pengen minta pendapat dulu ke teman-teman yang nonton video aku. Teman-teman itu lebih suka untuk evaluasi anggaran aku di bulan lalu, videonya itu digabung aja, langsung aja ke budgeting di bulan selanjutnya seperti ini, atau mau dipisah aja ya, evaluasi video terpisah dan video budgeting itu video yang terpisah juga. Jadi ada dua video gitu ya teman-teman, ada video budgeting dan video evaluasi. Teman-teman bisa voting ya di komen, bisa komen di bawah supaya aku ada masukan juga. Karena aku takutnya kalau misalnya bikin video evaluasi aku campur dengan budgeting kayak gini, durasinya tuh lumayan panjang ya, sekitar 17 menitan gitu. Jadi teman-teman sukanya seperti apa bisa komen di bawah. Di sini aku langsung aja mau membuat budgeting di bulan September. Nah, di sini aku bikin dua kategori dulu. Untuk yang pertama, ada saving dan giving ya, teman-teman. Untuk saving di sini aku buat ada dana pendidikan sebesar 250.000, ada dana lebaran sebesar 100.000, dan yang baru ini aku baru mau buat itu dana darurat sebesar 100.000. Untuk di giving itu ada untuk orang tua dan sedekah, tapi di sini nggak aku publikasikan. Sekalian menjawab komentar teman-teman di video budgeting aku di bulan Agustus. Ada yang bilang nggak usah bikin video budgeting kalau apapun itu nggak dikasih tahu gitu ya teman-teman katanya. Jadi aku memang di sini nggak menyebutkan pendapatan aku dan suami. Aku nggak bilang giving aku tuh berapa, sedekah aku berapa, karena menurut aku itu adalah salah satu hal yang konfidensial sih. Cukup aku dan keluarga aja yang tahu, karena memang ada beberapa hal yang nggak bisa aku publikasikan di dalam video. Dan menurut aku di sini kan aku sharing tentang bagaimana aku mengatur keuangan ya teman-teman. Untuk jumlahnya berapa itu juga tidak bisa menjadikan patokan teman-teman, karena pastinya di sebuah rumah tangga ataupun keluarga pendapatannya itu pasti berbeda, dengan kebutuhannya pun juga berbeda. Oke, lanjut lagi ke videonya. Jadi ini aku buat living. Di living itu aku buat ada kategori baru, yaitu ada kategori, ada budget, aktual, dan yang baru itu sisa, supaya nanti aku ngitungnya itu lebih gampang gitu ya teman-teman. Dan ini tuh aku udah ketinggalan jauh banget. Jadi yang pertama itu ada belanja bulanan. Untuk semua kategori itu nominal dan kategorinya masih sama di seperti bulan lalu, nggak ada yang berubah. Dan di video ini tuh ternyata aku lupa banget teman-teman untuk masukin gas dan galon, tapi di akhir video itu udah aku benerin catatannya. Aku ganti yang baru.
Sekalian mau ngejawab salah satu komentar di video budgeting aku bulan lalu. Jadi ada yang tanya untuk anggaran eating out itu 100.000 emangnya cukup? Alhamdulillah sejauh ini cukup teman-teman. Jadi untuk eating out ini aku cuman 1 kali dalam 1 bulan. Jadi kalau lagi libur jualan aku tuh pasti makan di luar bareng anak sama suami. Jadi cuma bertiga aja. Dan untuk makannya itu di tempat yang sederhana aja. Biasanya untuk tempatnya itu udah aku pikirin dari awal bulan. Jadi nanti tuh aku mau makan di mana, jadi aku sudah menyesuaikan untuk budgetnya gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh aku udah selesai. Jadi untuk ke total semuanya itu sebesar 2.775.000, turun dari anggaran bulan lalu karena di sini aku nggak buat anggaran untuk self reward. Terus selanjutnya ini bagian yang ngangenin di setiap akhir bulan, terima anggaran dari pas suami yang harus kita masukin ke dalam posnya masing-masing. Dan teman-teman, jadi kalau misalnya udah terima uang seperti ini tuh kayak kerasanya tuh banyak gitu ya teman-teman. Wah kita lagi banyak uang nih. Padahal kalau sudah kita masukin ke dalam posnya masing-masing, uang tersebut tuh udah ada bagiannya sendiri-sendiri gitu ya teman-teman. Udah ada fungsinya sendiri-sendiri, jadi nggak bisa kita asal pakai aja. Dan rasanya kalau misalnya sudah kita masukin ke dalam dompet disiplin ini, aku tuh kayak ngerasa jadi kayak nggak punya uang, karena kalau mau pakai pun oh iya ini tuh uang udah ada untuk bayar listrik, ini untuk beli gas gitu ya teman-teman. Nah tanpa aku sadarin juga ini tuh salah satu fungsi dari budgeting itu sendiri ya teman-teman, menghilangkan sifat boros aku dan menumbuhkan sifat disiplin aku dalam menyimpan uang. Dan lanjut lagi ke dalam videonya. Jadi tadi tuh untuk uang skincare-nya itu nggak aku ambil ya dari sisa yang bulan Agustus itu, jadi aku tambahin aja, jadi totalnya ada 200.000. Nah untuk yang terakhir ini ada dana darurat, karena aku tuh belum bikin catatannya di Ziploc gitu, jadi aku masukin dulu aja ke sini, nanti baru deh aku pindahin. Alhamdulillah ini udah selesai masukin uang ke dalam dompet disiplinnya. Teman-teman gimana nih tim gajian di tanggal 25 atau di akhir bulan? Kalau aku tuh sebenarnya gajiannya harian ya teman-teman, karena pendapatan aku sama pak suami itu nggak tetap. Oke lanjut lagi, di sini aku mau mengisi saving challenge untuk dana lebaran seperti di video awal tadi. Dana lebaran itu aku budgetin sebulannya itu 100.000, cuman aku tuh baru ngeh banget pas lagi edit video. Ternyata aku masukin uang tuh 150.000 teman-teman ke dalam Ziploc dana lebaran. Mungkin aku lelah gitu ya. Karena aku tuh kalau bikin video itu pasti kalau nggak subuh tengah malam, dan ini tuh kondisinya aku bikin video pas lagi subuh-subuh. Harap dimaklumi ya teman-teman, karena aku tuh di rumah ada bocil, jadi harus disempet-sempetin deh kalau anak lagi tidur. Selanjutnya aku juga lagi isi untuk biaya pendidikan Alita. Ini tuh insya Allah mau rutin setiap bulannya itu 250.000. Alhamdulillah untuk evaluasi dan budgeting di bulan September aku udah selesai. Terima kasih ya untuk teman-teman udah ngeklik video aku dan nonton video aku sampai habis. Aku berharap banget apapun yang aku share di dalam video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi di sini tuh aku tidak ada maksud untuk pria ataupun pamer, karena aku yakin di luar sana teman-teman itu penghasilannya pasti lebih besar dibandingkan aku. Di sini tuh aku hanya sekedar sharing aja apa yang aku terapkan di keluarga aku untuk ikhtiar menghemat keuangan dalam rumah tangga aku. Teman-teman boleh ambil yang baiknya, yang jeleknya jangan ditiru ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya. Notifikasinya juga diaktifin supaya nggak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Bisa follow aku juga di Instagram, linknya ada di bawah ya. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video, bye.